Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Bakri, guru pada Madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon, mengampu mata pelajaran fikih, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi BID 1 tahun 2025 dengan NIM 2024610678. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Transformasi BID 1 tahun 2025 dengan materi Haji dan Umroh pada kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Makan? Sudah? Kenyang? Anak-anak harus oke. Oke, kalau absen mungkin ada sampah di bawah meja. Bisa bisa sampai apanya ada. Laki-laki, stand up, please. Belum bisa bagi. Oke, Haikal mantap. Kalau Haikal mantap, kalau oke, silakan itu. Jadi, sebelum kita mulai pemburu sebenarnya kelas ada. Sekretaris perempuan juga ya. Nah, laki-laki bisa pimpin doa dalam hati aja. Mungkin rasa Teman-teman, seperti kita mulai pelajaran banyak kita siapa yang tidak masalah ini? Semangat belajar. Jadi seperti biasa di kemarin kita melanjutkan materi yang itu. Mungkin untuk bagi saudara siang-siang mendekati kurang, terus pada ngantuk ini, untuk mereka pun tepuk tangan sekencang-kencangnya. 1, 2, 3. Bapak Guru akan tampilkan slide. Nanti kalian bisa lihat. Ini tentang menguji konsentrasi. Katanya tadi kalian sudah konsentrasi, sudah pada makan, sudah kenyang, jadi sudah konsentrasi. Ini Bapak Guru menguji konsentrasi. Tebak warna secepat mungkin. Secepat mungkin. Jadi Bapak Guru klik, tebak, klik, tebak. Sudah? Ya. Sebelum masuk materi, Bapak Guru lihat perlu punya konsentrasi. Kenapa? Karena siang-siang begini sudah pada ngantuk semuanya. Oke, siap? Siap. Tebak warna. Warna? Merah. Ini yang ditebak adalah yang ini. Siap. Berarti warna Merah. yang kedua. Hijau. Kurang cepat, cepat. Oke. Siap? Siap. Biru. Sudah? Sekali lagi? Ada yang salah? Tidak. Tebak warna. Cepat. Oke. Tebak secepat mungkin. 1, 2, sekali lagi. 1, 2,
konsentrasi ya. 1, 2. Biru. Ini terakhir. Secepat mungkin. Nanti mulai. Jadi itu tadi kebanyakan kita itu pandangannya terfokus pada tulisan, warna tidak kelihatan. Begitulah kalau melihat sisi kehidupan orang itu, biasanya kita lihat adalah yang besar itu, yang besar, yang kecil itu. Contoh ini ada kertas, ya. Ini kebaikan orang nih, kebaikan seperti ini. Ketika kita mau sedikit saja yang hitam, yang kita lihat yang mana? Hitamnya. Hitam. Bukan kita lihat yang putihnya, tapi kita lihat Hitamnya. jadi mesti kita pintar-pintar untuk melihat satu lembar kertas ini. Kalau masih ada hitamnya sedikit, berarti putihnya masih banyak. Kecuali mungkin yang putihnya hanya yang kecil ini, semuanya sudah hitam. Kalau itu bisa kita nilai. Itulah jadi konsep hitam, merah, kuning tadi itu bukan konsep biasa. Tapi itu menggambarkan bagaimana manusia itu berpikirnya kalau tidak kayak itu. Di mana saja dan kapan saja biasanya menilai teman buruk, padahal awal-awalnya itu baik. Kalau sedikit kesalahan, itu yang kita nilai. Oke, mungkin kita mulai pada materi. Sini ada materi nanti yang Bapak Guru bawakan itu bukan Bapak Guru yang ngajar, tapi kalian yang ngajar. Konsepnya itu bukan guru yang ngajar, siswanya. Kenapa? Karena tayangannya di bentuknya video saja. Nanti di sini ada Fahri yang ngajar, di sini ada Askari yang ngajar, gitu. Oke. Untuk materinya nanti tentang haji dan umroh. Sebelum kita bahas tentang haji dan umroh, yang Bapak Guru akan tekankan adalah yang kita lihat pada materi, karena materi yang cukup luas. Jadi pembahasannya cukup di haji. Umroh jangan dulu. Kenapa Bapak Guru tulis haji dan umroh? Karena itu satu bab full, satu bab paket yang tidak bisa dipisah. Haji dan umroh itu dia sepadan, dia hampir mirip, cuma sedikit saja berbeda. Kayaknya itu mungkin dari kalian biasanya yang Bapak Guru mau tanyakan ada ini ada kade yang akan dapat diselesaikan untuk menilai ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta makna. Ingat yang kalian lihat pada hajinya saja. Insyaallah nanti pertemuan berikut kita akan membahas tentang yang kedua, kompetensi dasar yang kita akan capai adalah menyebutkan pengertian dan ketentuan haji. Bukan saja pengertian dan ketentuan haji, tapi nanti sampai pada tahap bagaimana pelaksanaan haji itu. Tentang dengan sendirinya katanya bisa masuk surga sebab bisa naik haji sama-sama. Siapa yang pengen naik haji? Siapa yang pengen naik haji? Berniat dari sekarang, nabung dari sekarang. Kalau tidak mau berniat, yang menabung, percuma. Nanti tunggu haji turun dari langit. Yang berikut, indikator yang kita akan capai adalah menjelaskan pengertian haji dan umroh serta dasar hukum. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa anak yang baru umur 5 tahun dia naik haji. Ini tujuan yang kita akan capai. Melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat wajib haji dan penamaran nilai-nilai haji. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hukum haji sesuai dengan pelaksanaan haji. Apa yang ketiga? Kita bisa membedakan di mana wajib haji dan nikah haji.
Peserta didik dapat Registrasi haji. apa muharram haji? Itu hal-hal yang diharamkan. Gitu ya? Jadi ini nanti sengaja tulis tujuan belajarnya 4. Hanya itu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing akan melihat dan analisis materi yang sebentar Bapak tayangkan. Kalian akan lihat dari segi yang ini. Jadi tujuan pembelajaran ini sesuai dengan pembagian kelompok. Jadi kelompoknya ada 4. Yaitu tujuan belajar kita hari ini membahas tentang ini syarat-syarat wajib haji. Yang kedua adalah menyebutkan rukun haji sesuai urutan pelaksanaan haji. Yang ketiga, wajib haji dan Bidan haji. yang keempat, muharram Haji. Jadi yang 4 konsep itu masing-masing sudah guru bagi kelompok. Nah, yang berikut ini ada metode yang kita akan pakai dalam proses pembelajaran kali ini adalah video basic learning atau VBL. Biasanya kalau metode ini dipakai itu mungkin PBL ya, problem basic learning. Kalau guru ubah problemnya itu biasanya bentuknya kertas, kita ubah yang masalahnya tadi menjadi video. Jadi videonya untuk membahas masalah ini yang ketentuan dalam materi nanti. Metode pembelajaran yang menggunakan video sebagai media utama penyampaian materi. Jadi materinya semuanya guru akan sampaikan lewat video tanpa mengajar. Waktu mengajar mungkin sekitar 2 slide atau 1 slide dengan materi yang sangat ini guru sampaikan. Ini ada pertanyaan kita guru tanyakan buat kalian. Ya, ada yang tahu tentang haji? Kapan kita naik haji? Kita berlebaran umat Islam itu berapa kali 1 tahun? 2 kali. Kalau Idul Fitri kan jatuhnya di bulan Syawal. Habis Ramadan, Syawal itu jatuhnya Idul Fitri. Idul Adha jatuhnya dalam bulan Zulhijjah itu ada momen apa biasanya? Yang paling terbesar. Jadi ada kalian Idul Haji atau haji. Jadi momen yang paling besar di bulan itu yang mengikuti sejarah besar itu ya haji. Mungkin kalau yang lain mungkin ada juga, tapi yang paling besar pada bulan itu adalah haji. Yang kedua, ini ada pertanyaan yang sering tersebar di TikTok itu. Apa hukum haji buat anak kecil yang masih berumur 5 tahun? Sunnah, makruh, sunnah, wajib, sunnah, wajib. Ada spill saja. Guru mesti tulis saja. Wajib. Ada wajib, ada sunnah juga. Mati lagi sebenarnya. Nomor 1 ada yang jawab wajib, ada yang jawab sunnah, ada yang jawab tadi bilang apa? Nanti kita lihat mana yang betul ini. Oke, yang kedua, apakah melakukan jumroh merupakan bagian dari rukun haji? Iya. Rukun haji. Iya ya? Ya. Ada yang bilang tidak? Iya. Oke deh. Yang ketiga, dalam tanggalan Hijriah apa nama bulan ketika prosesi haji? Yaitu Zulhijjah. Nanti lihat dalam materi yang berikut ini yang kita akan sampaikan.
Dan kedua adalah hukum haji. Setelah itu kalian akan melihat materi-materi di dalam ini. Ini materi yang sangat umum saja. Apa pengertian haji yaitu sengaja. Apa ini? Sengaja. Sengaja. Kenapa sengaja? Karena sengaja berkunjung ke tanah suci. Karena sengaja berkunjung ke tanah suci. Kalau sengaja berarti punya niat dong. Ya. Kalau tidak punya niat berarti Bukan sengaja. bukan sengaja namanya. Jadi orang yang berangkat ke tanah suci itu berangkat haji itu berarti sengaja. Di dalam sengaja itu pasti ada niat di dalamnya. Kalau sudah ada niat, pasti ada niat menabungnya. Kalau tidak ada niat, kita beli menabung, kita beli cendol, beli es krim, dan perempuan biasanya skincare, laki-laki baju bola dan sebagainya. Ya, yang secara istilahnya yang ini. Apa itu? Haji adalah menunjukkan Tuhan dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara dan waktu yang sudah ditentukan. Coba tepuk tangan dulu. Jadi haji itu kunjungannya tempatnya cuma satu aja. Kenapa? Karena takutnya di masyarakat ada yang berkunjung ke gunung A, ke gunung B, ditanya sudah naik haji? Sudah. Di mana? Di A. Naik apa? Naik gunung A. Jadi takutnya di masyarakat kita berbisnis seperti ini. Jadi haji hanya satu tempat, yaitu kalau ada yang mengatakan naik haji itu bisa 2 tempat, 3 tempat, berarti itu mesti cuma Baitullah. Baitullah tempatnya di mana? Jangan ada bilang Baitullah itu tempatnya di Palestina, atau adanya di Israel, atau adanya di Yordania. Dengan niat, niat itu yang sengaja tadi kata niat, melakukan ibadah semata-mata karena Allah, jangan semata-mata karena cewek. Naik haji dong, karena nanti sama-sama naik sama best friend, sama cewek atau cowok atau siapa. Tapi semata-mata karena yang ganjar pahalanya itu Allah, bukan ceweknya. Yang kasih pahala nanti itu bukan cewek, cowok, orang tua dan sebagainya. Pak Guru boleh nggak naik sama cewek? Dan dia punya waktu yang sudah ditentukan. Kapan waktunya? Di waktu Bulan Dzulhijjah. tidak ada orang naik haji di bulan Ramadan. Tidak ada orang naik haji di bulan Syawal. Naiknya di bulan Dzulhijjah. Lalu yang mirip-mirip bisa naik di bulan Ramadan itu disebut Umrah. Kenapa? Salah satu perbedaan antara haji dan umroh itu di situ. Waktunya umroh kapan saja, bebas waktunya. Sedangkan haji Hanya bulan Dzulhijjah. Oke, yang kedua, yang ini. Hukum dan hukum haji itu wajib bagi yang Islam yang mampu sekali sendiri. Jadi orang perlu, orang Islam wajib. Kalau non Islam tidak wajib dong. Ya pasti. Mesti kenapa? Lock in. Yes. Yang mampu ini dari segi materi dan fisik, mental. Sekali seumur hidup. Kedua kalinya? Sunnah. Kedua kali? Sunnah. Kedua kalinya apa? Ya, ini materi video. Yang kedua kalinya itu apa? Saya bikin penasaran, saya kenal kayak TikTok saya bikin. Nah, ini dalilnya. Ada yang bisa baca? Mungkin ini apa? Satu orang? Saya. Oke, silakan. Yang artinya laki-laki. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis. Surah Al-Imran ayat 3. Quran surat Al-Imran Ayat 3.
Yes. Ini kalau kelihatan dalam buku-buku kayak gini, ini berarti surat ke ayat ke. Jadi ingat bahwa walillahi al-nasir hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban. Jadi wajib bagi apa yang mampu terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Aku saya tidak punya uang, kan ada orang yang kaji pakai jalan kaki, pakai sepeda, tapi yang tidak ada pakai berenang, perahu galon yang viral di TikTok itu ya, wallahu a'lam itu betulan atau. Jadi kalau ditanya apa hukum dengan ibadah haji, maka jawabannya adalah wajib. Ya. Oke, yang berikut ini silakan kalian baca dan nanti ada video yang Bapak Guru tayangkan. Sebelum Bapak Guru tayangkan video ada lembar kerja yang hendak kalian akan kerjakan nanti setelah pembagian videonya, pemutaran videonya. Silakan kalian kerja sesuai dengan kelompoknya. Bapak Guru di sini ada kelompok syarat-syarat wajib haji. Nah, ini yang itu. Jadi masing-masing sudah ada pada kelompoknya. Nah, silakan kalian buka buku kalian pada halaman 51 tentang haji dan umroh. Nah, niat pada materi pembahasan kelompok kalian masing-masing yang sesuai dengan video yang akan Bapak Guru akan tampilkan. Dan itu silakan kalian analisis video yang akan tampilkan nanti dengan materi yang sudah kalian dapat. Sudah? Silakan lihat kelompoknya materinya tentang apa, lihat materinya di dalam bukunya. Ini opsi. Berapa tuh? Sudah? Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Waktu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari ini dari 1. Niat ihram haji, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul atau bercukur, 6. Takbir. Wajib haji yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan, dan jika tidak dikerjakan maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari 1. Niat ihram di Miqat, 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah, 3. Melempar jamroh Aqabah atau jamroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah, 4. Mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, 5. Melempar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu jamroh sugro, jamroh wusto, dan jamroh Aqabah atau kubro. 6. Tawaf wada. 7. Menghindari larangan-larangan ihram. Miqat zamani adalah batas waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Miqat
Perhatikan juga. Yang harus ditayangkan tadi itu seputar materi haji yang sudah kalian pegang LKPD nya di kelompoknya masing-masing. Guru berikan waktunya 5 menit untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan itu. Sudah? Ada yang mau bertanya sebelum bekerja? Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah. Iya, mau bilang kan bisa langsung cabut ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mohon perhatiannya. Yang pertama yaitu hal-hal yang harus dikerjakan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila salah satu tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama ada tawaf, tahallul, dan wukuf masuk di rukun haji. Umrah masuk di wajib haji, sedangkan istitoah masuk di sunnah haji, memotong kuku juga masuk di sunnah haji. Nomor 2A, bergambar dan seluruh nilai-nilai haji yang bisa diterapkan dalam keseharian di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah seperti IMK yang selalu bersih, tidak merokok di sekolah. Demikian itu saja yang berhasil presentasi kami. Atau ada pertanyaan dari lain? saya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bisa tolong ulangi materi tentang nilai-nilai yang bisa didapatkan dalam kehidupan sekolah. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bertanya. Ada beberapa poin yang bisa diterapkan di kehidupan di sekolah, yaitu menjaga kebersihan sekolah,
tidak merokok di sekolah, selalu tertib ketika apel, selalu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Ada dari kelompok lain? Sekian saja sih presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu, aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tolong diperhatikan. Satu, hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama, wukuf, lalu tawaf masuk di haji. Daripada jumlah masuk di wajib haji, memakan hukum masuk di larangan haji, talbiyah masuk di sunnah haji. Setelah melihat video, apa saja yang merupakan rukun haji? Yang pertama ada ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, 4 sa'i, 5 taharul, dan 6 tasbih. Oke, sebutkan contoh nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam keseharian di sekolah, yaitu harus tepat waktu mengerjakan tugas dari guru-guru, menggunakan seragam sesuai hari yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sekian dari presentasi kami. Apakah kelompok yang lain ada yang bertanya? Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apakah tahalul atau mencukur rambut diwajibkan untuk menghabiskan semua atau hanya beberapa kali saja? Oke, kami Lalu dia itu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tidak helai rambut. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Al-Fatihah. Yes! Tepuk tangan lagi sebentar. Mungkin kelompok 3 silakan. Assalamualaikum teman-teman dan Pak Guru. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Alisa. Setelah melihat video, apa saja merupakan wajib haji dan mikot haji? Wajib haji adalah pertama berihram sesuai mikotnya, bermalam di Musdalifah, bermalam mabit di Mina. Mikot haji adalah mikot zamani dan mikot makani. Nomor 2, sebutkan contoh nilai-nilai haji yang bisa diterapkan dalam keseharian di sekolah, yaitu dengan tertib dan minati peraturan yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kira-kira bermalam di Musdalifah itu selama berapa hari? Kira-kira bermalam di Musdalifah selama berapa hari? Oke, menurut kami bermalam di Musdalifah hanya 1 malam saja. Jelas? Pertanyaan dari kelompok lain? Ya, tidak ada. Kami tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
pertama akan kita presentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh Khadijah. Hal-hal yang harus dikerjakan dalam melaksanakan ibadah haji, apabila salah satu tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Tawaf, mencukur rambut, wakaf termasuk dalam rukun. Setelah melihat video, apa saja yang merupakan larangan haji? Larangan haji adalah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan menghormati haji termasuk dalam wajib haji. Jadi apabila salah satu menghormati itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggar itu membayar denda. Melarang merokok. 2. Larangan memakai makruh terlalu minor untuk perempuan dan laki-laki, yaitu tidak boleh menggunakan setiap. 3. Larangan berpacaran. 4. Larangan untuk meninggalkan sholat. Demikian dari penjelasan kami. Apakah kelompok lain yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Azam ini syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan 4 kelompok dari materi yang ditampilkan lewat video tadi. Mungkin masih ada yang kurang paham, mau ditanyakan? Paham. Sudah paham semuanya? Yakin? Yakin. Karena sudah yakin, Bapak Guru mau tanya kembali seputar pertanyaan yang di awal tadi. Di awal tadi pertanyaan pertama adalah, kalau anak di bawah umur 5 tahun, itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Yakin? Yakin. Kenapa dia sunnah? Karena belum balik. Karena belum Balik. Jadi yang masuk kategori wajib adalah sudah balik. Yang kedua, kalau melontar jumroh itu merupakan rukun syarat atau apa? Wajib. Apalagi wajib? Yang ketiga adalah, tadi sudah pada benar semua jawabannya. Bulan Hijrah. Pelanggaran ibadah haji di bulan Juli. Hukum haji hukumnya Wajib. hukum haji hukumnya Wajib. Mungkin masih ada yang bertanya? Sudah? Harapan Bapak Guru dari materi hari ini, haji ini bisa menjadi amalan buat kita punya niat untuk bisa berangkat haji. Amin. Dari sekian video yang kita tampilkan tadi, yang Bapak Guru tampilkan, dan materi-materi yang sudah kita pelajari di hari ini bisa meningkatkan nilai-nilai yang bisa kita rubah di sekolah ini. Amin. Pertama, bagi laki-laki mungkin kurangi sapoponya atau dihilangkan. Perempuan juga jilbabnya lebih diperhatikan dari semuanya. Tentunya materi ini menimbulkan nilai-nilai positif kita di sekolah. Mungkin itu, insya Allah kita akan lanjut di minggu ke depan dengan materi umroh. Bapak Guru harap bisa dipelajari di rumah materi umrohnya. Karena minggu depan kita mulai dengan metode yang berbeda juga. Mungkin metode apakah begitu ya? Guru harap belajar, sholat, ngaji, bantu orang tua. Sudah? Jadi itu saja, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.